Kita ke informasi lain pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan masukan terkait rencana pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko yang selama ini digratiskan. Ya, pertimbangan Jaklingko berbayar berawal dari sorotan Pramono terkait perilaku sebagian pengemudi atau pramudi Jaklingko yang dianggap kurang profesional. Pramono meminta agar pengemudi menjaga etika dan keselamatan dalam bekerja meski penumpang tidak dikenakan biaya. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini memang menetapkan layanan Mikrotrans atau yang lebih dikenal Jaklingko sebagai moda transportasi pengumpan atau feeder Transjakarta dengan tarif Rp0. Kebijakan ini guna mendukung integrasi transportasi publik dan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi. Ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, supirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Ya, untuk mengetahui seperti apa layanan Jaklingko yang rencananya tak lagi gratis, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Ya Anissa, bagaimana tanggapan warga soal Jaklingko yang tak akan lagi gratis? Ya, Togi dan juga Yasmin, hari ini saya langsung menyaksikan begitu ya bagaimana di lapangan apakah Jaklingko atau Mikrotrans ini sudah dikenakan biaya atau belum. Tadi saya sempat menaiki dan mencobanya. Memang hingga saat ini masih Rp0 alias gratis, namun adanya wacana dari Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tarif yang akan dikenakan untuk para pengguna Mikrotrans ini. Saya akan langsung berbincang ini dengan salah satu warga Jakarta. Halo, selamat siang. Dengan Kak siapa ini namanya? Dengan Kak Ilyas saya. Kak Ilyas, asli mana? Saya Jakarta, Senen. Jakarta ya? Iya. Berarti sering menggunakan moda transportasi. Iya, kalau itu. Ada Jaklingko ataupun alias ini kita bisa merapat. Ini salah satu moda transportasi yang menjadi andalan warga Jakarta begitu ya. Kira-kira kalau dikenakan biaya, menurut pendapat Kak Ilyas seperti apa? Menurut saya kalau dikenakan biaya kayak transportasi lain masih oke sih. Apa-apa ya? Kalau dengan harga tarif yang terjangkau ya kayak seperti Transjakarta, kereta atau apa, masih terjangkau sih menurut saya. Terjangkau menurut Kak Ilyas ini di angka berapa? Ya sama seperti kayak Transjakarta sih mungkin ya 3.500 ya, paling mahalnya 5.000 lah. Masih oke banget itu. Berarti batas tarifnya ialah di Rp5.000. Iya. Nah, kalau Kak Ilyas sendiri melihat fasilitas yang diberikan, kalau sekarang ini dikenakan biayanya gratis alias Rp0 begitu ya. Apa mungkin ada masukan mengenai fasilitas yang harus ditambahkan ketika nantinya dikenakan biaya? Oh, paling pertama sih dari kayak penambahan halte ya, kalau tempat nunggu buat nunggu Jaklingko-nya kan biasanya orang di pinggir jalan tuh di bis stop doang. Kadang kepanasan atau apa. Mungkin ya sarannya ditambahin halte sih dengan apa? Dengan ditambahin tarif biaya itu ada haltenya lah, enggaknya buat orang nunggu begitu. Kayak halte-halte Transjakarta yang sekarang itu bagus-bagus kan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilyas. Itu tadi salah satu harapan yang disampaikan begitu ya. Memang untuk pengenaan tarif ini masih dilakukan pengkajian begitu oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang kita tahu bahwa Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa adanya temuan begitu bagi salah satu sopir, yaitu yang membawa sanak keluarganya untuk naik dan menggunakan transportasi secara umum ini. Memang saat ini para pengemudi dihimbau untuk lebih menggunakan etika dalam mengajak
sanak saudaranya untuk bisa menggunakan transportasi publik, yaitu menggunakan Jaklingko sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu mereka harus memberikan kepada para pengguna yang terlebih dahulu mengantri di halte-halte yang ada disediakan oleh pihak Jaklingko. Selain itu juga fasilitas yang tadi juga diminta oleh salah satu pengguna Jaklingko ini ialah meminta agar pemerintah menambahkan begitu ya fasilitas halte. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, Togi dan juga Yasmin, dilihat memang tidak ada atap ataupun mereka ketika menunggu pun juga mereka akan kehujanan dan mereka harus berpanas-panasan serta tidak ada petugas begitu ya, yang apabila ada salah satu pengguna yang tiba-tiba langsung menyerobot antrian, itu sering terjadi dirasakan oleh para pengguna Jaklingko yang ada di lapangan. Demikian laporan sementara dari Jakarta Pusat. Saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya, baik, terima kasih rekan Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Bisa Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat hari ini. PT KAI menyarankan telah mempersiapkan prosesi peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Sejumlah hal terkait perkereta apian diinstruksikan Prabowo terkait rencana penambahan gerbong kereta hingga kereta khusus petani. Prabowo juga meminta peningkatan layanan KAI termasuk penambahan gerbong, fasilitas gerbong dan juga lintasan kereta. Transformasi Stasiun Tanah Abang meliputi perluasan jalur dan peron sehingga dapat meningkatkan layanan penumpang yang sebelumnya maksimal sekitar 150.000 orang menjadi 300.000 orang per harinya. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi Stasiun Tanah Abang pasca revitalisasi, kita sudah terhubung dengan rekan Rian Rizky Rosali. Ya, selamat siang Rian. Bagaimana persiapan jelang peresmian Stasiun Tanah Abang oleh Presiden Prabowo? Baik, selamat siang Yasmin. Saat ini Presiden Prabowo Subianto memang dijadwalkan akan langsung meresmikan Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana bisa saya laporkan saat ini memang seluruh persiapan yang ada di Tanah Abang memang tengah dipersiapkan, mulai dari persiapan dari peninjauan, terus dari pengamanan memang juga dipersiapkan. Terlihat juga pihak kepolisian dan Pas Pampres juga tengah mensterilisasi kawasan Tanah Abang ini agar peresmian Stasiun Tanah Abang ini yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar. Dan sebelumnya juga tadi sudah terlihat Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah tiba di Stasiun Tanah Abang. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, memang Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjajal langsung KRL melalui Stasiun Manggarai. Dan sebagai informasi, memang kawasan revitalisasi Stasiun Tanah Abang ini tuntas melalui tahapan pembangunan pada Minggu 29 Juni lalu. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Rian atas informasinya melaporkan langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.